Kawan-kawan yang terkasih, selamat datang dalam video fisika kami. Kami berasal dari kelas 10I. Pada hari ini akan melakukan percobaan mengenai lensa dan cermin. Untuk percobaan pertama, teman saya di sebelah ini akan menjelaskan tentang beberapa hal. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai cermin datar. Cermin datar adalah cermin dengan permukaan pantul yang datar. Yang pertama-tama ini adalah sinar datang. Sinar datang adalah sinar yang datang menuju cermin. Kemudian meskipun tidak terlihat, ini adalah garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang pantul. Kemudian ini adalah sinar pantul. Sinar pantul adalah sinar yang dipantulkan oleh bidang pantul. Sinar datang akan membentuk sudut datang. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal. Kemudian ketika dipantulkan, sinar pantul akan membentuk sudut pantul. Sudut pantul adalah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal. Besar sudut pantul dan sudut datang adalah sama menurut hukum pemantulan cahaya. Kemudian bayangan yang akan dihasilkan oleh cermin datar adalah tegak, maya, dan sama besar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin dengan permukaan yang cekung. Pada cermin cekung ini terdapat 3 sifat sinar istimewa. Yang pertama, apabila cahaya datang sejajar dengan sumbu utama, maka sinar datang akan dipantulkan melalui titik fokus. Sedangkan apabila cahaya atau sinar datang melalui titik fokus, maka sinar datang tersebut akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sifat yang ketiga adalah apabila sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin, maka akan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan cermin. Selain itu, cermin cekung ini disebut juga dengan cermin konvergen karena memiliki sifat mengumpulkan cahaya seperti yang sudah Anda lihat. Untuk sifat bayangan yang terbentuk, apabila benda berada di ruang 1, maka bayangan akan terbentuk di ruang 4 dengan sifat maya, tegak, diperbesar. Sedangkan apabila benda berada di titik fokus, maka bayangan akan terbentuk di tak terhingga dengan sifat maya, tegak, dan diperbesar. Apabila benda berada di ruang 2, bayangan akan terbentuk di ruang 3 dengan sifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Apabila benda berada di ruang 3, maka bayangan akan terbentuk di ruang 2 dengan sifat nyata, terbalik, diperkecil. Yang terakhir adalah apabila benda berada di pusat kelengkungan cermin, maka sifat bayangan yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, sama besar, dan bayangan terbentuk di 2F. Sekarang saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai cermin cembung. Cermin cembung memiliki titik fokus negatif yang artinya di belakang cermin. Cermin cembung juga memiliki 3 sinar istimewa. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seakan-akan berasal dari titik fokus. Sinar istimewa yang kedua adalah sinar yang datang menuju titik fokus seolah-olah dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga adalah sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan seakan-akan dipantulkan kembali dari titik pusat kelengkungan cermin. Cermin cembung juga memiliki sifat cermin divergen yang artinya menyebarkan sinar. Bisa Anda lihat sekarang ini. Cermin cembung menghasilkan satu sifat bayangan, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelan paralel. Jika terdapat cahaya yang mengenai pelan paralel, cahaya itu akan dibiaskan sebanyak 2 kali, yaitu saat cahaya berasal dari udara masuk ke pelan paralel dan saat cahaya dari pelan paralel keluar lagi ke udara. Nah, di sini
Jadi hukum Snellius yaitu jika cahaya datang dari medium renggang ke rapat, cahaya itu akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, garis normal ini adalah garis yang tegak lurus dengan bidang bias. Sebaliknya, cahaya yang berasal dari medium rapat ke medium renggang itu akan dibiaskan menjauhi garis normal. Selain itu, di plan paralel ini terjadi pergeseran cahaya yang disimbolkan dengan D. Pergeseran cahaya itu dapat kita lihat dengan cara menarik garis lurus dengan cahaya datang ditarik ke arah cahaya biasnya. Sehingga jika kita tarik akan terlihat D-nya di sini. Nah, bidang bias pertama dengan bidang bias kedua membentuk sudut. Sinar yang datang melalui medium renggang ke medium rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Garis normal yang dimaksud adalah garis yang tegak lurus dengan bidang bias pertama. Lalu sinar yang datang dari medium rapat ke medium renggang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Setelah itu, perpanjangan antara sinar datang yang masuk ke prisma dengan sinar bias yang keluar dari prisma akan membentuk sudut yang disebut sudut deviasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lensa cekung. Lensa cekung disebut juga lensa divergen karena memiliki sifat menyebarkan cahaya. Ada 3 jenis sinar istimewa pada lensa cekung. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seakan-akan berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat dan dibiaskan atau diteruskan langsung. Lensa cekung hanya memiliki satu bayangan, yaitu tegak, diperkecil, maya, dan berada di ruang 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lensa cembung. Lensa cembung adalah jenis lensa konvergen, yaitu memiliki sifat mengumpulkan cahaya. Dalam lensa cembung terdapat 3 sinar istimewa. Yang pertama, jika sinar datang sejajar sumbu utama, maka sinar akan dibiaskan melalui titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, jika sinar melalui titik fokus, maka sinar akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dan sinar istimewa yang ketiga, sinar yang melalui pusat lensa akan diteruskan. Sifat bayangan yang diperoleh dari lensa cembung adalah jika benda berada di ruang 1, maka bayangan akan terbentuk di ruang 4, dan sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperbesar. Jika benda terletak di fokus, maka bayangan akan terbentuk di ruang 4 tak terhingga dan memiliki sifat bayangan maya, tegak, diperbesar. Jika benda berada di ruang 2, maka bayangan akan terbentuk di ruang 3 dan memiliki sifat bayangan nyata, terbalik, diperbesar. Jika benda terdapat di 2 kali fokus atau 2F, maka bayangan akan terbentuk di ruang 3 dan sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Dan yang terakhir, jika benda berada di ruang 3, maka bayangan akan terbentuk di ruang 2 dan sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang susunan 2 lensa dengan sumbu utama berimpit. Susunan 2 lensa ini yang biasanya digunakan dalam mikroskop memiliki 2 lensa yang merupakan lensa cembung, di mana lensa yang pertama berada di dekat dengan benda yang diamati, sedangkan lensa yang kedua sebagai tempat untuk mengamati. Mula-mula cahaya dari benda dibiaskan pada lensa pertama sehingga terbentuk bayangan pertama. Bayangan pertama ini seolah-olah menjadi benda bagi lensa kedua. Kemudian bayangan pertama ini akan dibiaskan oleh lensa kedua sehingga terbentuk bayangan kedua atau bayangan akhir. Dapat terlihat bahwa ada 2 buah lensa positif yang disusun berimpit dengan sumbu utama. Sebuah benda diletakkan di depan lensa 1 dengan jarak S1 di ruang 2 atau antara fokus 1 dan 2 kali fokus 1 sehingga terbentuk bayangan di belakang lensa 1 dengan jarak S1 aksen. Kemudian bayangan yang dibentuk oleh lensa 1 dijadikan sebagai benda oleh lensa 2 dengan jarak S2 sehingga terbentuk bayangan 2 pada jarak S2 aksen.
Jika kita perhatikan susunan dua lensa di atas, maka kita akan dapat menghitung jarak kedua lensa tersebut, yaitu di mana jarak kedua lensa merupakan S1 aksen ditambah dengan S2. Untuk mencari jarak bayangan pada lensa 1 dapat digunakan persamaan 1/f1 sama dengan 1/s1 tambah 1/x aksen. Sedangkan untuk mencari jarak bayangan pada lensa kedua dapat menggunakan persamaan 1/f2 sama dengan 1/s2 plus 1/s2 aksen. Untuk menghitung pembesaran bayangan pada lensa 1 dapat menggunakan persamaan M1 sama dengan S1 aksen per S1. Sedangkan untuk menghitung pembesaran bayangan pada lensa kedua dapat menggunakan persamaan M2 sama dengan S2 aksen per S2. Maka oleh dari itu, M total sama dengan M1 kali M2.